Salah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka, wa atini ma'aka abadan. Ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa TPKN, wabil khusus Sayyidina wa murabbi arwahina pemirsa Abah Aws qaddasallahu sirrah, wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Al-Mukarram Prof. Al-Amin beserta Ambu dan seluruh santriwan santriwati Bapak Al-Walid Ki Haji Muhammad Nafis dan seluruh Bani Nafis, ikhwan akhwat Al-Mukarramah Umi dan seluruh zuriyah dari guru mursyid mata'an Allah bituli hayatihim. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manakib di Masjid Soreang Muhammad Alwi, ketika manakib Abah menulis, ini kebiasaan guru agung kita yang luar biasa. Kalau kita biasanya nulis di HP, yang dituju janda 1, janda 2. Kalau Abah selalu siap pulpen dan kertas. Kalau ada sesuatu beliau menulisnya. Mungkin pada saat itu kertas tidak ada, beliau menulisnya di atas tisu lembut. Beliau tulis, dilempar ke saya. Karena tisu lembut, maka saya lembut dengan istri. Enggak tegas kayak adik saya. Biar dikuatkan. Tulisannya luar biasa. Pas saya buka, Masya Allah, Abang nggak ngomong apa-apa, lempar saja tulisannya, dan tulisan itu masih ada sama saya, yang jibat. Maka kalau ibu-ibu yang melihat saya sesuatu yang luar biasa, ada jimatnya itu. Kuntu muradan li Syekh Abdullah ibni Mubarak qabla an akuna muridan li Syekh Ahmad sahibil wafat Tajul Arifin. Kuntu muradan li Syekh Abdullah ibnu Mubarak, Abdullah Mubarak. Kuntu dulu aku adalah muradnya Abah Sepuh.
sebelum aku menjadi muridnya Ahmad Sohibul Wafat. Ada dua istilah yang menarik, yang kalau secara level murid lebih tinggi murad, murid di bawah, atasnya murad. Murid yang mencari, murad yang dicari. Murid yang menginginkan, murad yang diinginkan. Abah muradnya Abah Sepuh. Beliaulah yang ditunggu oleh Abah Sepuh. Nanti akan muncul pemuda dari Panjalu. Itu ya, laki-laki dari Panjalu itu yang ngomong Abah Sepuh. Ditunggu Syekh Muhammad Kafi. Sebelum ibundanya melahirkan, sebelum mengandung, sudah dia datangin oleh Syekh Muhammad Kafi. Muradnya seluruh ahli silsilah. Abah itu muradnya Abah Sepuh, muradnya Syekh Tolha, muradnya Syekh Ahmad Sohibul Ahmad Khatib Sambas. Beliau yang ditunggu. Qabla an akuna muridan. Kalau sudah menjadi muridnya Abah Sepuh, kalau sudah menjadi muridnya Abah Setolha, pasti menjadi muridnya Abah An. Gak mungkin turun. Sudah menjadi muridnya Abah Sepuh, pasti muridnya Abah An. Tapi Abah menurunkan dirinya, bertatapan dengan Abah, tidak ingin mengatakan dirinya murad, tapi aku adalah murid. Apa artinya? Siap mendapat riyadhah dari Abah An. Seorang murid harus yang tadi dikatakan, ketika berguru dengan guru mursyid, ini metodenya berbeda. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Metodenya bukan metode yang baku, bukan metode yang umum. Caranya beda-beda. Kenapa? Karena bukan riyadatul akli, bukan meriadokan akal, tapi meriadokan nafs. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 5 tahun setelah beliau yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, umur 35 tahun, beliau melakukan riyadatul nafs, tahanus. Kemana? Ke Gua Hiro. Seminggu, sebulan turun ke Mekah, hanya mempersiapkan makanan, naik lagi ke Gua Hiro. Untuk apa? Melaksanakan riyadatul. Al-Imam Al-Ghazali, setelah beliau menulis berbagai macam kitab, Al-Mustasfa, Al-Manhul, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Wasit, Tahafut Al-Falasifah, beliau merasakan kehausan jiwanya. Maka beliau melakukan riyadatul nafs. Caranya apa? Salah satunya caranya berguru dengan orang tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu datang kepada beliau, minta diajarkan ilmu. Disuruh ngapain, Pak? Bukan suruh ngafal Quran, bukan suruh baca Al-Quran, suruh ngebersihin itu lapangan.
bersihin itu lapangan. Diambil sapu, jangan pakai sapu, pakai tangan. Setelah bersih, datang udah bersih, sudah selesai pengajiannya. Itu namanya riyadatun nafas, menghilangkan ujub yang ada dalam dirinya. Ketika itu hilang, maka masuklah cahaya Allah. Syekh As-Sibli datang kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi, minta mutiara. Kata Syekh Junaid, mutiara yang saya miliki dari Allah. Kalau engkau beli dengan seluruh hartamu, tidak akan bisa terbeli. Kalau gitu saya minta mutiara Allah yang diberikan kepada saya. Kalau aku berikan percuma, maka aku memurahkan mutiara Allah. Dikasih enggak, minta enggak boleh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Tenggelamkan dirimu untuk memperoleh mutiara itu. Gimana caranya? Syekh As-Sibli orang kaya, hartanya banyak, alim, hafal Quran, hafal hadis, muridnya banyak. Datang ke guru mursyidnya, tidak dilatih riyadatul akal, tapi riyadatul nafas. Apa? Jualan cilok, jualan arang. Kalau kita jualan cilok, kamu siap setiap hari jualan cilok dari pagi sampai sore, keliling kampung, Coba bayangkan Prof Al-Amin jualan cilok. Orang komentarnya apa? Kiai kagak laku. Riyadatun nafas, 6 bulan jualan, cemoohan orang berbagai macam, melatih dirinya. Setelah itu apa? Selesai ilmumu, sudah Allah turunkan ilmu, menjadi penerusnya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Abah dengan Abah Anom 7 tahun duduk di depan pintu kamar Abah Anom, nggak mengetuk, tidak mengucapkan salam, diam. Setiap malam manakiban di Suryalaya. Kalau kita manakiban di Sirnarasa, ngapain malam ya? Abah duduk di depan pintu Abah Anom, tidak mengetuk, tidak mengucapkan salam, sedang meriadahkan dirinya. Diam, gak semenit 2 menit, kadang berjam-jam, dibuka sama Umi. Ajengan ya. Mang ajengan. Mak dipanggil Abah, baru masuk. Duduk dengan Abah Anom di kamar khususnya. Ketika Abah pernah bercerita, saya dengan almarhum Haji Udin, kakek unik, bahagia sekarang beliau tersenyum. Ya kemana-mana bawa jas buat dijual. Apa? Haji repot banget. Wah, apa nih nyuruh nih jualan? Saya berdua berngobrol dengan Abah. Almarhum bertanya, Abah, ketika Abah masuk ke ruang Abah Anom, nggak ada yang nemenin? Ada. Disebutkan namanya, saya lupa namanya. Fulan. Ngikut. Bulan depan kagak ngikut lagi. Bulan depan kagak ngikut lagi.
nggak kuat dengan riadohnya. Artinya dia nggak ngikut lagi, bukan wah enak banget ya maaf, enggak, nggak ngikut lagi, nggak kuat Pak. 7 tahun Abah di kamar khususnya Abah Anom melakukan sesuatu yang mungkin nggak umum. Ikut Abah Anom berzikir yang tidak umum. Itu namanya riyadatul nafs. 84 kali Pak. Kalau kita mungkin 10 kali udah merasa waduh terbang nih gua deh. Itu namanya riyadatul nafs. Puasa tidak menyentuh wanita. Bukan Abah tidak mampu, tapi Abah diriadohkan oleh Abah Anom. Udah besok mau hatam, naik angkot Abah. Besok udah mau tasyakuran 39 hari ya. Besoknya udah 40 hari selesai. Naik angkot Abah. Ada nenek-nenek mau jatuh. Nenek-nenek nenek-nenek mau jatuh. Kalau Abah diem berhasil 40 harinya. Kalau nolongin nenek-nenek lagi dipegang, batal pulang lagi dari awal. Diriadohkan 12 tahun. Monyong lu padahal. Beda riyadatul nafs. Diriadohkan oleh Abah Anom. Santri Abah banyak. Wah, tantangan jadi murid Abah Anom gak gampang. Berat. Mempertahankan aku muridnya Abah Anom itu gak gampang Pak. Wah, tantangan luar biasa. Santri pada pergi, gak boleh khotib, gak boleh mimpin tahlil, sampai mereka berkata mau makan apa tuh aja dengan gaos. Gak boleh. Datang Abah ke Abah Anom, nggak ngerengek kayak kita. Abah, saya dibohongin Abah. Duduk Abah diam. Yakin Abah Anom udah tahu. Sampai Abah mengucapkan, bukan mereka yang salah, tapi saya yang salah Abah. Bukan kiai-kiai yang salah, tapi saya yang salah. Abah Anom meneteskan air mata mendengar muridnya yang menjadi muridnya, yang akan meneruskan estafetnya, ketemu nih orang. Alhamdulillah, faddalana ala katsirin. Tadi Kiai Irfan juga menceritakan yang luar biasa. Jadi saya dapat amanat yang luar biasa. Sampai saya mengatakan udah gini cara ini ya. Kan susah ketemu imam besar Pak. Ya udahlah kita badalin aja. Tapi ini memang tanggung jawab Abah. Abah nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kenapa talqin tidak engkau sampaikan ke sana, kata Abah. Aku sudah menawarkan semuanya ya Allah. Kemarin ketika di Madinah bertanya aina darul Khalid ibn Walid, karena di mana rumahnya Khalid ibn Walid. Rumahnya para sahabat itu berdekatan dengan baginda Rasulullah. Berdekatan semuanya, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Pasti Khalid bin Walid dekat. Saya tanya di mana rumahnya Darul Khalid bin Walid, dia bilang Indal Babil Bilal.
Tuh di dekat pintunya Bilal, Pak. Ente masuk pintu Bilal, ala yasar suwaya, sedikit ke kiri, dzalika darul Khalid bin Walid. Ente masuk pintu Bilal, sebelah kiri itu rumahnya Khalid ibni Walid. Kita datang, kita coba. Biasanya kalau masuk Rawuh, wah ini nih, masuk pintu Bilal nih. Benar, Pak. Apa yang luar biasa. Babul Bilal, nomornya nomor 38. Jadi kalau bapak-bapak nanti sedang ziarah ke makam Rasulullah, cari yang pintu 38, di bawahnya itu rumahnya Khalid ibni Walid. Alhamdulillahilladzi fadalana ala kasrimin ibadihil mu'minin. Di situ pula ketika saya berdiri habis subuh lewat imam besar. Ya dari dia lain ke talkin ya. Amanah dari guru agung, alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.